Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, yaitu saya sendiri Aminatul Mahmuda dan teman saya Syamsiatul Fathun Nikmah. Di sini akan membahas tentang materi hak asasi manusia dan pendidikan multikultural. Yang mana submateri sesuai dengan RPS yang telah diberikan oleh ibu dosen kita, yaitu mengenai pengertian hak asasi manusia, pentingnya HAM dalam menjaga keutuhan masyarakat multikultural, dan hubungan Islam, HAM, dan masyarakat. Seperti itu. Mari kita simak videonya, video penjelasan dari kami. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Nah, jadi hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada diri manusia mengenai segala hal tentang kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, yang hak asasi manusia tersebut adalah anugerah yang diberikan oleh Allah yang harus dihormati oleh sesama manusia, yang harus dijaga dan dilindungi. Seperti itu. Eksistensi dari hak asasi manusia ini berkaitan dengan adanya hak hidup, keselamatan, kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebebasan hidup, dan juga keadilan, di mana hak tersebut tidak boleh diganggu dengan tidak boleh diganggu gugat. Kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pasal 28 UUD 1945 di amandemen. Di situ dijelaskan mengenai bahwa setiap warga negara itu bebas atau merdeka untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dalam pembelaan negara dan sebagainya, ditetapkan oleh undang-undang. Di situ dijelaskan bahwa dapat kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia yang sama dan yang setara, seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 juga menjelaskan tentang HAM atau hak asasi manusia, yaitu bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan tidak diganggu gugat oleh manusia yang lain. Lalu selanjutnya yaitu UU nomor 26 tahun 2000. Di UU nomor 26 tahun 2000 di situ menjelaskan tentang pengadilan hak asasi manusia, yang mana di situ disebutkan mengenai macam-macam yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu lalu juga dengan mengenai pengadilan hak asasi manusia atau penyelesaian kasus hak asasi manusia diatur di UU tersebut, dan juga lembaga-lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Lalu selanjutnya yaitu peraturan pemerintah nomor 2 dan nomor 3 tahun 2000. Nah, peraturan pemerintah ini merupakan turunan atau pengembangan dari UU nomor 26 tahun 2000, karena di PP nomor 2 dan 3 tahun 2002 ini menjelaskan tentang bagaimana atau tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Mungkin itu saja, karena kita mengambil salah satu referensi itu hanya menjelaskan 5 dasar hukum saja, jadi kita hanya bisa menjelaskan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang pertama yaitu universal. Maksudnya universal adalah hak asasi merupakan bagian dari kemanusiaan yang dimiliki oleh semua manusia, tidak terkecuali apapun. Jadi menyeluruh, maksudnya universal itu menyeluruh, semua manusia memiliki hak mutlak, yaitu hak asasi manusia. Lalu selanjutnya yaitu melekat. Jadi hak itu melekat dalam diri kita. Jadi itu adalah kodrat kita yang dimiliki oleh kita, ya. Lalu selanjutnya yaitu tak terpisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi. Jadi hak asasi manusia itu adalah
sesuatu yang tak terpisahkan satu sama lain. Jadi dalam hak asasi manusia nanti akan ada beberapa hak-hak yang lain yang dimana itu satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu non diskriminasi. Hak asasi itu adalah milik semua orang, tidak ada diskriminasi apapun, entah itu dia dari golongan manapun, dia memiliki hak asasi manusia yang sama seperti orang yang lain. Lalu selanjutnya yaitu saling tergantung. Maksudnya saling tergantung adalah saling terkait atau antara hak yang satu dengan yang lain itu sama-sama saling tergantung. Jadi saling berkaitan, seperti itu. Lalu selanjutnya itu tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab adalah setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Jadi antara sesama manusia kita harus bertanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, yang hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengganggu gugat, tidak boleh mengganggu atau mengusik, bahkan melanggar hak asasi manusia orang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu macam-macam hak. Dalam UUD 1945 amandemen 1-4 UUD 1945 itu memuat hak asasi manusia itu terdiri dari hak banyak macam, yaitu contoh yaitu hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya hak asasi manusia dalam menjaga keutuhan masyarakat multikultural. Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia dan masyarakat pendidikan multikultural itu saling berkaitan satu sama lain, sehingga memiliki dampak bahwa hak asasi manusia itu memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan masyarakat multikultural. Yang pertama, mengenai pentingnya hak asasi manusia dalam menjaga keutuhan masyarakat multikultural adalah yang pertama, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tatanan tindakan yang harus dilakukan untuk menjamin penegakan HAM itu sendiri dan sebagai modalitas dalam pergaulan antar budaya yang beragam. Jadi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia itu sangat penting dalam menjamin penegakan HAM, yang mana hal itu menjadikan sebuah modal kita. Jadi ketika kita menegakkan hak asasi manusia, maka kita sama saja dengan membangun pergaulan antara budaya yang beragam dengan baik, seperti itu. Lalu yang kedua, kesadaran multikulturalisme dan penghormatan hak asasi manusia dapat dijadikan benteng yang dapat meminimalisir permainan kepentingan di balik konflik multikultural. Karena konflik multikultural pasti ada di setiap pelosok di daerah di Indonesia, itu pasti ada, seperti itu. Namun hal itu bisa dijaga atau kita bisa menepis konflik tersebut dengan membangun rasa penghormatan hak asasi manusia dengan menegakkan hak asasi manusia dan juga menumbuhkan rasa kesadaran terhadap multikulturalisme, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu dengan kita menegakkan HAM, maka kita akan menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis. Karena dalam proses menegakkan hak asasi manusia, tentunya kita di situ akan membangun rasa menghargai satu sama lain, baik itu dia beda golongan, beda ras, beda suku, tapi kita menegakkan bahwa dia memiliki hak yang sama dengan kita, maka akan tercipta masyarakat multikultural yang harmonis. Lalu selanjutnya sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial. Jadi ketika ada konflik sosial, maka sarana alternatif yang bisa kita lakukan adalah dengan menegakkan hak asasi manusia, di mana kita menghargai sesama yang memiliki hak asasi manusia, dan juga kita libatkan bahwa kita sadar adanya multikulturalisme. Lalu selanjutnya yaitu sebagai pembina agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budayanya. Dengan kita menghargai hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat multikultural, yaitu yang memiliki keanekaragaman,
kita dibimbing agar kita tidak tercerabut dari akar budayanya atau kita kehilangan identitas budaya kita. Lalu selanjutnya yaitu mampu mewujudkan pendidikan multikultural yang memberikan kebebasan bagi semua kebudayaan untuk berekspresi, yakni dialog dan toleransi. Karena dengan menegakkan hak asasi manusia, maka kita memberikan kebebasan bagi semua orang, semua golongan untuk mengekspresikan diri mereka, yaitu dengan dialog dan bersikap toleransi seperti itu. Hal itu juga memicu pendidikan multikultural yang baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya, hak asasi manusia berorientasi pada sikap penghormatan dan perlindungan terhadap sesama masyarakat multikultural. Dengan menghargai sesama, menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia, maka kita sama saja memberikan rasa hormat dan rasa perlindungan terhadap sesama masyarakat multikultural, yaitu yang memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Islam dan hak asasi manusia. Islam merupakan ajaran yang komprehensif yang bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat. Islam juga mengakui dan menghormati hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Juga mengakui dan menghormati hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep hablum minallah wa hablum minannas. Pengaturan Islam yang sempurna membuktikan bahwa Islam membawa ajaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan tujuan disyariatkannya ajaran Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan atau keturunan, dan memelihara harta. 5 tujuan tersebut kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia, yaitu hak perlindungan terhadap jiwa atau hidup, hak perlindungan keyakinan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap hak milik, dan hak berkeluarga atau memiliki keturunan. Kelima prinsip tersebut menjadi bukti bahwa hak asasi manusia adalah hak pemberian Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya setelah menjalankan kewajibannya. Sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya dan orang lain tidak dapat mengambilnya. Islam dan multikultural. Islam sejak awal memiliki ciri multikultural. Yaitu dengan mengakui eksistensi keagamaan masa lalu yang dibawa Nabi sebelumnya dan mengakui kitab-kitabnya juga. Landasan multikultural dalam Islam terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu kata ini ayat ini tidak ditujukan bagi muslim atau golongan secara eksklusif atau tertentu. Tapi ini diawali dengan seruan yang inklusif. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi menyakup semua. Seruan ini mengingatkan manusia bahwa mereka adalah satu keluarga besar dengan moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa, meskipun mereka hidup di keluarga yang berbeda-beda. Ayat tentang multikultural juga kita bisa dapat temukan di Quran Surah Al-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Nah, jadi Al-Quran sendiri ini sudah mengakui bahwa adanya keberagaman atau adanya multikultural sendiri di dunia. Jadi menurut ajaran Islam, multikulturalis menurut ajaran Islam,
multikulturalitas merupakan sunatullah yang tidak bisa diingkari. Justru dalam multikulturalitas terkandung nilai-nilai penting bagi pembangun keimanan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.